Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu, dan keluarga, sahabat semuanya. Bersyukur kita masih bisa bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, saling mengingatkan, saling menyadarkan. Hari ini kita coba berkongsi pengalaman, terutama dengan kawan-kawan yang pernah tinggal di negara Arab, terutamanya di Saudi. Jadi banyak kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, terutamanya para TKW, TKI yang resmi dan juga tidak resmi, mereka bertarung nyawa, mengadu nasib di perantauan, terutamanya di Saudi, yang lingkungannya, suasananya amat jauh berbeda dengan tanah air Indonesia. Walau bagaimanapun, seperti mana semua tahu, kita hidup ini untuk bahagia, bukan untuk menderita. Dan sebagai pengalaman, kongsi pengalaman, sharing, pengalaman-pengalaman yang dialami ketika di Saudi, terutamanya Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, Riyadh, Dammam, dan sebagainya, kota-kota besar Saudi, yang mana hari ini hampir semua penjuru Saudi telah pun ada orang Indonesia sebagai TKW, TKI, yang mana kita tahu kerja itu adalah amat mulia. Namun ada beberapa keluhan dari sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di Saudi. Mereka sangat terkejut. Kenapa akhlak orang Arab kok begitu, begini. Terutamanya dalam ungkapan yang memang kasar, terus terang saja. Apalagi kalau mencaci maki, minta maaf dengan kata-kata ini. Jadi mereka biasa kalau mencaci, memaki, menyumpahi perkataan-perkataan seperti ya himar, wahai keledai, ya kalb, wahai anjing. Ini sebagai contoh. Apalagi perkataan laknatullah, moga Allah mengutuk, ya bagar, wahai lembu, sapi, dan bagai-bagai lagi lah ungkapan yang memang tidak sedap didengar, terutama kita di budaya Indonesia, budaya Nusantara, yang terkenal dengan santun, berbudaya. Itu makanya perlu kita mencari tahu, membaca asal-usul kita. Sampai ke hari ini kita tahu bahwa peradaban Nusantara telah pun ditemui dan terus dikaji perkara ini, tapi telah ditemui seawal abad keempat Masehi. Abad keempat. Dan terus ianya berkembang di berbagai belahan Nusantara dengan peninggalan-peninggalan arkeologi, candi-candi yang hebat-hebat seperti Borobudur, Prambanan, dan lain-lain, yang mencerminkan budaya, peradaban, culture masing-masing. Dan agama adalah sebagian dari budaya.
Dan agama itu mesti memang merupakan kesinambungan hidup kebudayaan setiap bangsa, setiap peradaban, setiap culture. Begitu juga kalau kita ke Arab, mesti tahu sedikit sebanyak sejarah Arab pada era sebelum Islam atau yang dibilang sebagai jahili, kemudian era awal Islam, Sadrul Islam, era Umawi, Abbasi, seterusnya Utsmani dan modern. Yang mana perkara ini sangat mudah kita dapati hari ini, tapi bagi mengkaji budaya Arab dan Islam memang mesti menguasai bahasa Arab. Sebab di Google dan Wikipedia isi tentang pengajian Arab, kajian Arab dan Islam lebih detail dalam bahasa Arab berbanding kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Perancis, Indonesia, dan lain-lain. Tidak lengkap, saya sudah cari. Amat sukar. Jadi rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada di Saudi atau di tanah Arab manapun, rajin-rajinlah membuka Wikipedia Arabik, Google. Semuanya sudah ada HP. Jadi HP itu bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk mencari tahu, menambah ilmu, menambah wawasan, dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa bangsa Saudi, terutamanya pusat Islam, berwatak demikian, tidak heran. Sebab kalau kita kembali kepada buku sejarah Arab yang paling awal, yaitu Al-Quran, kita bisa memperhatikan. Hari ini telah terbit buku-buku yang berbagai-bagai menceritakan tentang sastra Arab, kebudayaan Arab, tamadun Arab, peradaban Arab, sejarah peradaban Arab, semuanya dalam berbagai tajuk. Seperti Tarikhul Adab Al-Arabi, Tarikh At-Tamadun Al-Islami, Tarikh Al-Arab Wal-Islam, Tarikhul Islam, Tarikhul Adyan, dan banyak-banyak lagi. Al-Mufassal fi Tarikhil Arab. Bahkan kalau kita cari di Google, cari Wikipedia, Al-Hayah Al-Arabiyah, kehidupan bangsa Arab, dia akan dipaparkan berbagai artikel, makalah, seminar, image, dengan berbagai bentuk gambar. Ini sedikit sebanyak memberi gambaran tentang masyarakat Arab, budaya Arab. Begitu juga dengan budaya Indonesia. Jangan kita malas membaca seperti sejarah Sunda, sejarah Jawa, budaya Jawa, sejarah Aceh, budaya Aceh, sejarah Melayu, budaya Melayu, dan sebagainya. Papua, Sulawesi, dan lain-lain. Mesti tahu. Nah, inilah tujuannya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita memang diciptakan berbagai-bagai, berkaum-kaum, berpuak-puak untuk saling mengenal. Supaya tidak terkejut. Jadi kembali kepada watak dan sifat orang Arab, kenapa begitu kasar? Bahkan Al-Quran yang merupakan dokumen yang katanya paling sahih, paling terjaga, paling suci. Terutama bagi mereka yang percaya Quran itu diturunkan dari Allah. Quran itu dokumen awal Arab. Quran itu catatan sejarah Arab. Sebab memang kalau kita baca surah-surah, ayat-ayat, ada menceritakan sedikit sebanyak. Tapi tidak lengkap. Sebab bercampur dengan
cerita-cerita lain. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ayat-ayat seperti berikut yang mengakibatkan kenapa bangsa Arab begitu mudah mencaci, memaki. Silahkan kita perhatikan ayat-ayat ini dan bisa dicari di Google arti-artinya dengan lebih detail. Contoh seperti dalam surah Al-Fatihah kan, kita selalu baca setiap sholat. Perkataan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim artinya orang yang tidak dibenci. Orang yang tidak dibenci. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa katanya orang yang tidak dibenci itu? Ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim yang dibenci itu Yahudi. Di situ jelas-jelas ahli tafsir mengatakan ghairil maghdubi orang Yahudi, waladdallin dan tidak sesat. Orang Nasrani. Begitu jelas. Jadi kadang sifat ghadab, maghdubi alaihim, marah, dimurkai, murka. Itu kata-kata kasar. Dolin, sesat. Ungkapan kasar. Bahkan dari awal lagi. Orang Arab kalau marah, memaki, ya syaitan. Setan, ya syaitan. Kita selalu baca, a'udzubillahi minasyaitan. Jadi seolah-olah syaitan itu makhluk yang sangat dibenci, dikutuk. Syaitan. Rajim. Direjam, dilaknat. Itu semuanya kata-kata yang terus diulang-ulang oleh umat Islam, terutamanya oleh orang Arab, sejak dari awal. Jadi bagaimana orang Arab dan juga orang-orang Islam tidak menyadari kalau kata-kata itu kata-kata nista, syaitan, rojim, terkutuk, maghdub, ghadab, dolin, dolal, mudil. Ini ungkapan-ungkapan yang kita tidak sadar dan kesannya kepada generasi berikutnya. Ini kita kembali kepada akal sehat. Dan dalam Quran juga banyak ungkapan seperti afala taqilun, afala taqilun, la yaqilun, la yaqilun, aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakannya tidak ada akal, tidak ada otak. Kebanyakannya bodoh, tidak tahu. Yajhalun. Cari aja ayat ini. Afala taqilun, la yaqilun, yajhalun, aktsaruhum yajhalun. Jadi kata-kata gak ada otak, bodoh, ada dalam Quran. Dan kita beribadah dengan ayat-ayat tersebut. Bayangkan. Bagaimana satu agama yang menjadikan ungkapan-ungkapan kebencian, ujaran-ujaran kebencian sebagai ibadah. Makanya kita mesti memilih ayat-ayat yang baik, yang sopan. Itu Quran. Tulis aja di Google. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa artinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Afala taqilun, la yaqilun, yajhalun, aktsaruhum jahilun. Bodoh. Gak ada otak. Atau dalam bahasa Arab, mafimuh. Majnun. Gila. Itu dalam Quran. Quraisy
memaki Nabi Muhammad itu dengan perkataan syairum majnun. Cari di Google. Mudah. Buka Quran susah. Tapi di Google tulis ayat itu syairum majnun. Penyair gila. Ataupun sahirum kadzab. Tukang sihir, pembohong. Itu ada di Quran. Dan dibaca dalam setiap sholat. Dengan keyakinan kalau itu ibadah. Dengan tidak sadar kalau itu cacian. Belum lagi dengan surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Lebih dari 1400 tahun kita ulang-ulang. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Di dalam sembahyang. Bagaimana kita sholat mencaci maki orang lain. Masa kita berzikir mengingat Allah dengan mencaci orang lain? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Padahal Quran menyebut aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat hanya untuk mengingat Allah. Mengingat kebesarannya, mengingat Rahman Rahimnya. Tapi dalam sholat malah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang jelas-jelas cacian. Dan itu menyerap ke akal pikiran, ke jiwa raga kita. Dan menjadi bagian dari akhlak. Bagian dari tabiat. Bagian dari tingkah laku. Makanya mustahil orang Arab dan Islam itu akan berakhlak baik. Sebab bacaannya yang selalu kita baca tidak baik. Tabbat. Belum lagi dengan ayat fawailul lil musallin. Celaka, neraka bagi orang yang sholat. Wailul lil musallin. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir yang berlainan agama, yang berlainan pandangan, yang berlainan pendapat. Ya ayyuhal kafirun. Kafir. Jadi kalau kita mau coba membersihkan bahwa Arab itu gini, akhlak Rasulullah, tidak. Ini bukti dokumentasi asal, yaitu Quran. Makanya Quran dibaca, dihayati, ditadabbur, dita'amul, ditafakur, direnungkan, dicamkan, dinilai betul-betul. Bukan hanya baca sambil lalu. Nggak bisa. Apalagi hanya hafalan tanpa memahami, sangat bahaya. Lagipun sudah tidak perlu hafalan. So Allah telah menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekarang Quran dalam berbagai bentuk. Hard copy, soft copy, PDF itu ini. Ngapain ini? Hafal-hafal. Bahkan ada satu portal namanya Mauqi' Dirasat Al-Quraniyah. Portal kajian Quran. Detil. Nggak perlu dihafal-hafal. Ada HP cari di Google, dapat. Jadi tolong camkan ayat-ayat kebencian yang ada dalam Quran. Belum lagi ayat summum bukmun umyun fahum la yaqilun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun. Buta, peka, torek, bangap, tak ada otak. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Bayangkan. Padahal
kekurangan, sumun, tidak dapat dengar, tunarungu. Itu bukan penyakit, bawaan. Kenapa mencaci orang dengan kekurangan itu? Sumun, bukmun, tidak bisa ngomong. Umyun, buta. Orang dilahirkan buta. Apa salah dia? Kenapa dijadikan ayat cacian? Ada di Quran. Summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Gak ada otak. Makanya orang Arab biasa mencaci. Ya a'ma. Apakah kamu buta? Ya abkam. Apakah kamu gagu? Dan sebagainya. Jadi karakter akhlak orang Arab itu dan juga orang Islam secara umumnya dibentuk oleh Quran. Dan Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi itu akhlak Quran. Betul. Nabi pun suka mencaci, suka mengutuk, suka melaknat. Sesuai dengan Quran. Banyak ungkapan Nabi yang aneh-aneh. Seperti ada seorang sahabat yang melakukan zina. Tapi Nabi coba ingin memastikan dia melakukan itu. Dia terang-terang mengatakan, bertanya, anik taha. Anik taha. Walaupun ada sebagian ahli hadis membacanya ungkut ha. Itu enggak betul. Anik taha. Maaf, ayat itu ada dalam kamus Arab, nakayaniku. Maknanya menyetubuhi. Menyetubuhi dengan kata kasar. Men. Anik taha. Itu Nabi. Dan juga Nabi pernah mencaci orang yang masih berpegang kepada adat jahiliyah dengan berkata, u'udud bihani abik. U'udud bihani abik. Hanu. Hanu itu kemaluan. Maksudnya gigitlah kemaluan bapamu. Bisa dicari hadisnya. U'udud bihani. U'udud bihani. Nabi. Abu Bakar juga pernah mencaci orang lain dengan berkata, umsus bidhrallat. Umsus bidhrallat. Umsus itu hisap. Hisaplah. Bidhrallat, kemaluan Tuhan wanita Lata. Begitu biasa. Bukan karangan saya, bisa dicari hadis-hadis itu sekarang. Makanya kenapa mereka begitu, seperti kebiasaan sebagian orang kita juga kalau mencaci dengan kemaluan ibunya. Maaf, Pukima. Jadi ini kata-kata yang tidak pantas diungkapkan. Saya membagi contoh. Sebab dalam fikih pun ada dalil mengatakan naqilul kufri laisa bikafir. Yang memberikan contoh tentang kata-kata nista, dia bukan kafir. Yang menceritakan tentang kelakuan orang-orang kafir, tidak berarti dia kafir. Naqilul kufri laisa bikafir. Jadi ini saya coba terangkan kepada sahabat-sahabat yang ada di Saudi, baca Quran. Dan Quran itu sebagian dari budaya Arab, sebagian dari thaqafah, adab.
culture, budaya mereka. Makanya ada pepatah Arab berkata, man syabaha nabiyahu fama zalam. Orang yang coba meniru nabinya, dia tidak bersalah. Belum lagi ayat yang mengatakan walillah al-mathalul a'la. Allah lah contoh terbaik. Nah sekarang Quran itu kitabullah katanya. Dan dalam Quran banyak contoh-contoh yang jelek. Jadi tidak salah orang Arab berkelakuan begitu, orang Islam berkelakuan jelek. Tapi sekarang zaman modern ada etika, tata bicara, peribahasa, akhlak, moral yang terus berkembang. Yang dulu biasa, hari ini bisa tidak biasa. Yang dulu boleh, hari ini tidak boleh. Yang dulu haram, hari ini halal. Biasa, terus berkembang. Lihat kepada persepsi manusia. Nah itu contoh-contoh dalam Al-Quran. Belum lagi perkataan la'natullah alal kafirin, la'natullah alal zalimin, la'natullah. Dicari ayat itu, la'natullah alal kafirin. Orang kafir dilaknat, orang zalim dilaknat. Terkutuk lu. Ajaran Quran. Makanya kebanyakan orang Arab memang akhlaknya jelek, bajingan. Dan jelek itu ibadah berdasarkan Quran. Sebab Quran yang mengajar mereka. Quran yang menjadi perlembagaan, dustur, pegangan umat Islam. Karena khuluqul Quran. Itulah yang ada dalam Quran. Silahkan. Makanya orang yang merasa dizalimi, ditindas oleh Quran, dibakar Quran itu. Walaupun kita tidak setuju. Sebab Quran sama juga dengan buku lain adalah karya manusia. Perlu dibincang, diperdebatkan, dikaji, diulang kaji. Semua. Agama, budaya, akhlak, etika. Semua yang berbentuk pemikiran, hasil pemikiran mesti terus dikaji ulang. Dibaiki, diselidiki, dikaji, dibaiki, di-upgrade, dimurnikan, diamandemen. Begitulah seterusnya. Ini tidak. Quran tak boleh disentuh. Quran tak boleh dikritik. Quran ini gimana? Sedangkan isinya kita tidak memahaminya dengan detail. Belum lagi dengan ayat innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Maaf perkataan itu. Najis. Dasar najis. Sial. Ajaran Quran. Ada ayatnya. Nanti akan adalah tafsiran-tafsiran yang berbagai dengan asbab nuzulnya. Masalahnya dalam Quran sekarang tidak disebut. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bulat-bulat diedarkan oleh percetakan King Fahad pada setiap jemaah haji. Padahal isinya merupakan bom berjangka, bom yang menunggu saat dan ketika. Itu makanya Quran menganjurkan afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Membaca, memahami, mengkritik, menilai, mengevaluasi, mengupgrade pemahamanmu tentang Al-Quran.
Sama juga ahli tafsir seperti ahli-ahli apologetik yang mencari alasan berbagai, yang mencari jalan keluar bagaimana untuk memperbaiki ayat-ayat yang sudah kedaluarsa, ayat-ayat yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan akhlak, moral, etika yang ada pada zaman ini. Dalam hal ini ada sebuah tesis yang begitu cantik ditulis oleh Dr. Muhammad Abdullah Daraz dalam tajuk Dusturul Akhlak fil Quran. Dustur al-Akhlak fil Quran. Silahkan dibaca. Yang asalnya merupakan tesis PhD di Sorbonne University, Prancis, dan telah diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Arab dengan judul Dustur al-Akhlak fil Quran. Saya sudah membacanya dan terus baca. Jadi itu contoh-contoh. Summum bukmun umyun innamal musyrikuna najas. Qatilul ladzina la yu'minuna. Bunuhlah. Bunuhlah. Uqtulul musyrikin. Bunuhlah. Ada qatilu, ada uqtulu. Jadi perkataan bunuh, gak ada otak. Kal an'am balhum adal. Seperti binatang, bahkan lebih sesat. Ayat Quran. Kal an'am balhum adal. Kal himar yahmil asfaro. Seperti keledai. Kamathalil kalbi. Seperti anjing. Itu semuanya ada. Ja'ala lahum qiradata wal khanazir wal abadat taghut. Jadi bisa dicari perkataan qiradah, khanazir, abadat taghut. Qiradah, khanazir, abadat taghut. Qiradah, qird, monyet, beru. Khanazir, khinzir, babi. Abadat taghut, penyembah berhala. Cari ayat itu di Google dengan mudah. Itu hanya contoh kecil dan banyak lagi. Ungkapan-ungkapan cacian, makian. Kadang orang-orang dulu itu sambil bergurau ayat-ayat makiyah, ayat-ayat maki. Padahal dulu ayat-ayat makiyah itu ayat yang diturunkan di Mekah ataupun sebelum hijrah. Tapi jadi pelesetan. Ayat cacian, ayat makian. Banyak. Jadi semua ungkapan-ungkapan itu hari ini bisa dengan mudah. Pegang HP, buka Google, tulis dalam bahasa Arab. Kal himar yahmilu asfaro. Apa artinya? Kal an'am balhum adal. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. La'natullah alal kafirin. Begitulah seterusnya. Dan itu menjadi amalan harian. Budaya. Bahkan celakanya menjadi ibadah. Umat Islam menyembah Allah yang seharusnya berzikir, mencari ayat-ayat yang harmoni, malah ayat-ayat cacian dibaca. Itu makanya kita mesti memahami Al-Quran betul-betul dalam bahasa Arab dengan tafsirannya. Sebab kalau diterjemah, hanya akan lari banyak. Sedangkan dalam
tafsiran Quran saja, ulama berpendapat bahwa Al-Quran hammal aujuh. Quran memiliki berbagai tafsiran. Quran memiliki berbagai terjemahan. Dan yang memahami Quran hanya orang yang menulis Quran itu sendiri. Atau kalau Quran itu dari Allah, yang memahami Quran hanya Allah. Yang memahami kitabullah hanya Allah. Tafsiran yang ada itu hanya usaha otak manusia yang dipengaruhi oleh berbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ini hakikatnya. Sadar tidak sadar, kita sedang mengamalkan, membaca, menjadi wirid, menjadi ibadah, ayat-ayat yang penuh dengan kebencian. Padahal kalau sholat, seperti yang suruh Quran, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Masa mengingat Allah dengan mencaci maki orang lain? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu menjamin orang meninggalkan kemungkaran. Tapi kalau sholatnya tak betul, tidak betul, bacaannya tidak betul, bacaannya sesat, bagaimana mau tanha anil fahsyai wal munkar? Cari ayat-ayat yang harmoni, nyaman, damai. Seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan itu memang tidak mudah untuk mencari ayat-ayat yang damai. Sebab banyak ayat-ayat yang sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Makanya agama lain, budaya lain, termasuk Islam sendiri, terus berkembang. Pemahamannya, penafsirannya, fatwanya, pendapat-pendapat yang terus dikeluarkan. Setiap zaman, setiap waktu, setiap keadaan, setiap negeri, setiap negara, wajib terus berbeda, terus berubah. Baru agama itu akan hidup. Kalau tidak akan mati. Sebab agama seperti juga makanan. Ada jangka waktunya. Bilakah dia expired? Dan kita saksikan budaya Arab dari sejak sebelum Islam, zaman Nabi, seterusnya berubah. Islam juga di era Nabi berbeda, pada zaman sahabat berbeda, pada zaman Muawiyah berbeda, pada zaman Bani Abbas berbeda. Terus sampai ke hari ini. Berbagai-bagai golongan pemikiran, organisasi, mazhab, dan itu wajar. Sebab yang lumrah itu yang selalu berubah. Justru yang tidak lumrah, yang kekal dan akan mati. Itu baru di Quran. Belum lagi di hadis-hadis yang lain. Yang mana hadis itu sendiri pernah saya uraikan. Dulu para sahabat hanya mementingkan kelestarian Al-Quran. Sebab Nabi Muhammad meninggal, Quran belum lagi ditulis. Banyak cerita, riwayat gitu gini. Katanya ditulis di tulang benulang, kulit pohon, itu ini. Tapi tidak ada bukti. Ditulis pada era Abu Bakar. Kali pertama. Kali kedua pada era Utsman. Tapi manuskrip Quran yang pada zaman Abu Bakar dan Utsman tidak ditemukan hari ini. Sekarang dengan mudah kita bisa mencari
Dirosah makhtutat Al-Quran, kajian manuskrip Al-Quran. Yang paling tua yang dijumpai Al-Quran itu pada era Abdul Malik bin Marwan, hampir 100 tahun setelah kematian Nabi. Itu baru Quran. Masih simpang siur dengan berbagai bentuk bacaan, huruf yang tidak jelas. Bisa dilihat di image Google, dirosah makhtutat Al-Quran. Bagaimana bentuk tulisan Al-Quran. Dari tulisan asal sampai ke tulisan seperti yang ada pada hari ini. Berubah. Makanya bohong orang yang mengatakan Quran itu tidak berubah. Quran telah berubah. Pemahamannya berubah. Tafsirannya berubah. Terjemahan berubah. Dan itu wajar. Nah, hadis yang pernah dikumpul ada 500 hadis pada era Abu Bakar. Setelah berbincang dengan Umar, kata Abu Bakar, ini takut bercampur dengan hadis, dibakar. 500 itu dibakar. Tiba-tiba pada era Imam Ahmad, hampir 200 tahun jaraknya dari kematian Nabi, hadis beranak menjadi 1.000.000 hadis. Dan dengan adanya hadis, keadaan umat Islam semakin kacau, semakin huru-hara. Bahkan dikatakan bahwa hadis itu merupakan malapetaka kepada Islam. Sebab banyak hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan Quran sendiri mengatakan bahwa Allahu nazzala ahsanal hadis. Sebaik-baik hadis yang diturunkan oleh Allah itu Quran. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Tidak ada sebaik sebenar hadis melainkan Al-Quran. Ya, tapi begitu. Kalau kita fokus dengan Al-Quran, oh ini jemaah Quran, bukan jemaah hadis. Dan hari ini terbukti Muhammad bin Salman minta dari ulama Saudi yang hebat-hebat dalam bidang hadis untuk menapis, memeras, mengayak hanya 100 hadis yang sahih. Belum dilakukan, belum terwujud. Sebab memang kebanyakan hadis itu ahad, diriwayatkan oleh individu. Masa Nabi menyampaikan pada individu seolah-olah nggak ada sahabat lain? Yang paling aneh, istri-istri Nabi yang 24 jam duduk dengan Nabi, perawi hanya Aisyah dengan Ummu Salamah. Sahabat lain yang baru kenal dengan Nabi setahun, 2 tahun, ribuan hadis dia keluar. Ini satu penyelewengan, pemalsuan, kebohongan yang sangat jelas. Kita mesti terus terang. Zaman internet sekarang kita boleh mencari ayat, mencari hadis dengan mudah. Ayat dengan sabab nuzulnya, Quran dengan sabab kenapa ayat ini diturunkan. Cari aja. Sabab nuzul ayat kada. Sabab nuzul surah kada. Sejarah di sebalik turunnya ayat ini, sejarah di sebalik turunnya surah ini. Dengan mudah. Begitu juga dengan hadis. Takhrij hadis. Takhrij semacam cara ingin mengetahui sanad, riwayat. Siapa yang menceritakan hadis ini? Dan kalau kita cari orangnya satu persatu, kebanyakan perawinya tidak jelas. Tidak diketahui. Fiktif. Manusia-manusia
karangan, mitos. Asal aja. Nama perawi Muhammad, Musa, Isa, Muhammad, Musa, Isa. Emangnya orang Arab berapa Muhammad, berapa Musa, berapa Isa? Yang diulang-ulang nama Nabi. Kadang nama malaikat pun dimasukkan. Suatu yang sangat-sangat bertentangan. Sekarang dengan mudah ada buku namanya Tarikh Al-Quran ataupun Tarikh Tadwin Al-Quran, sejarah Al-Quran dan sejarah pembukuan Al-Quran. Begitu juga dengan hadis, Tarikh Tadwin As-Sunnah, sejarah pembukuan As-Sunnah. Bahkan kalau betul-betul mengikuti syarat meriwayatkan Quran dan Sunnah berdasarkan syarat meriwayatkan ahli hadis, semua sanad riwayat rontok, hancur. Ini kenyataan yang perlu kita terus kaji. Oleh sebab itu, dulu agama Islam ketika dipegang oleh bangsa Arab, ianya lebih berbentuk budaya. Tapi setelah agama Islam beralih dari pemiliknya bangsa Arab ke bukan Arab, kepada orang-orang Parsi, Majusi, Iran, Hindus, Turki, Hajar, dan sebagainya berubah. Sebab yang memiliki hak utama Islam itu adalah Arab. La Islama bila Arab. Wa ma arsalna min rasuli illa bilisani qaumihi. Allah mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyan. Quran dalam bahasa Arab, hukum hakam mengikut budaya Arab. Itulah sedikit sebanyak perkongsian, semoga bermanfaat. Dan minta maaf kalau ada kesalahan. Silahkan di-share, dikongsi apa juga yang ada dalam perbincangan ini dan bisa dibuktikan ayat-ayat hadis-hadis tadi dengan hanya mengklik Google dengan mudah. Sebab kalau merujuk buku-buku yang berjilid-jilid sangat susah. Sekian, wassalam.